Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang saat ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan keagungan bulan bahasa. Bulan bahasa sebagai momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya bulan bahasa, kita bisa meneguhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Setiap bulan Oktober, kita memperingati bulan bahasa dan sastra yang tidak lepas dari sejarah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam ikrar tersebut, para pemuda dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa mengatakan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar itu bukan sekedar kalimat, melainkan tonggak sejarah lahirnya identitas kebangsaan Indonesia. Dari ribuan daerah yang ada, kita memilih satu bahasa yang menyatakan bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, akan tetapi simbol kesatuan, jati diri, serta tanda kita adalah bangsa Indonesia. Namun, para hadirin sekalian, sering muncul pertanyaan di benak saya. Apakah hari ini kita masih menjunjung bahasa Indonesia sebagaimana cita-cita para terdahulu yang memperjuangkan bahasa Indonesia ini? Ataukah bahasa Indonesia sudah mulai tergeser oleh budaya dan bahasa lainnya yang dimana dipengaruhi oleh perkembangan zaman? Para hadirin sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasannya bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia, bahwasanya bahasa Indonesia merupakan cerminan dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Dengan apa? Dengan kita berkomunikasi, berbicara atau cakap, ketika kita menulis, memilih diksi, memilih kata. Satu, misalnya, saya berikan contoh. Misalnya, ketika kita ingin mengirimkan pesan kepada orang lain, atau sebagai partner, atau sebagai apapun, kita perlu memilih, perlu melihat bahwasanya menyusun pesan atau menyusun kata-kata atau kalimat itu akan menunjukkan kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Itulah yang menunjukkan, itulah yang menandai kita atau sebagai identitas kita bahwa kita dari
Indonesia. Para hadirin sekalian, banyak yang menyepelekan bahasa Indonesia ini. Karena apa? Karena sering dianggap, santai aja, bahasa kan cuma alat komunikasi. No, gak boleh seperti itu ya para hadirin sekalian. Pada hakikatnya, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi sebagai jati diri, sebagai identitas. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memperlakukan atau menyikapi atau menunjukkan sikap kita sebagai warga Indonesia kepada orang lain atau orang asing atau orang apapun tersebut. Para hadirin sekalian, sekarang kita hidup di zaman penuh teknologi, di zaman yang mungkin sekarang banyak hoaks yang tersebar, atau jangan-jangan penipuan. Para hadirin sekalian, hidup di zaman teknologi itu bukan sebuah kemudahan atau keenakan bagi kita semua, akan tetapi hidup di zaman teknologi itu penuh dengan negatif. Salah satunya media sosial, handphone. Dua hal tersebut sangat mengaruhi kita sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga bahasa Indonesia. Karena apa? Karena dengan media sosial kita dapat mengalami pergeseran dari bahasa asing yang masuk dalam media sosial tersebut. Dari sinilah para hadirin, kita bisa melihat atau memandang dari POV, sudut pandang sosial media, perkembangan zaman yang saat ini yang sedang digaung-gaungkan dengan teknologi ChatGPT, AI atau Gemini, itu akan membawa dampak buruk bagi kita sebagai bangsa Indonesia, terutama menjaga bahasa Indonesia. Dari sinilah sangat penting bagi kita semua untuk menjaga sikap melestarikan bahasa Indonesia, bahasa utama bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, warga Indonesia. Bahasa Indonesia bukan bahasa kuno, akan tapi bahasa Indonesia adalah bahasa yang aditif, dinamis, dan mampu bertransformasi. Jadi, para hadirin sekalian, kita sebagai generasi saat ini, generasi masa muda, generasi emas, wajib melestarikan bahasa Indonesia agar tidak punah. Yang pertama, dengan perkembangan zaman yang saat ini, kita bisa menjadikan bahasa Indonesia secara kreatif dalam konten digital, menulis caption, sosial media dengan bahasa yang baik, dengan ketataan bahasa yang baik, mengembangkan karya sastra modern seperti puisi, cerpen, pantun lewat sosial media. Para hadirin sekalian, bahasa Indonesia sebagai wujud cinta tanah air, mencintai negara tidak harus dengan perang, demo, atau slogan. Terkadang cinta tanah air dengan cukup menggunakan bahasa Indonesia. Tak lain bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi. Terkadang mencintai tanah air Indonesia bisa dimulai dari bagaimana cara kita menggunakan bahasa itu sendiri dengan bangsanya itu sendiri. Para hadirin sekalian,
sangat miris sekali. Saat ini, era ini, zaman ini banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang dimodifikasi oleh bahasa asing. Sebagaimana para leluhur kita telah berpesan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia dengan cara bangga menggunakan bahasa Indonesia dan melindungi kedaulatan budaya Indonesia. Para hadirin sekalian, Bulan Bahasa Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar untuk memperingati perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, akan tapi bagaimana kita mengingat kita sebagai bangsa Indonesia menggunakan bahasanya itu sendiri. Para hadirin sekalian, karena pada akhirnya bahasa Indonesia adalah kita. Bahasa Indonesia adalah identitas persatuan masa depan bangsa. Para hadirin sekalian, mari kita sebagai generasi emas, generasi unggul, generasi muda, kita junjung bahasa kita jaga bahasa kita dalam komunikasi sehari-hari. Dalam hal apapun kita harus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pidato saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan hadirin para sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.